Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang terhormat, yang di sini yang hadir adalah Bapak Muhammad Supendi, Ketua Majelis Ekonomi PCM Kebayoran Baru. Lalu yang kedua, kebetulan Bapak Haji Saifur Rohim, beliau sekarang sedang izin sebentar, agak terlambat untuk hadir, dimohon maafkan. Lalu yang ketiga adalah Pak Fajar TP, beliau adalah pengusaha ya Pak Fajar. Ini pembicara kita sudah hadir hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa di sini berkumpul walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan semoga juga pandemi ini cepat segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Acara kita adalah pelatihan kewirausahaan. Dan ini adalah merupakan salah satu program dari Lajismu untuk peningkatan pengembangan bisnis khususnya untuk masyarakat binaan Lajismu PCM Kebayoran Baru. Acara yang pertama yaitu nanti ada sambutan dari Ustadz Aim selaku Ketua PCM Kebayoran Baru, Lajismu PCM Kebayoran Baru. Lalu yang kedua sambutan oleh Bapak Muhammad Supendi. Nah, karena memang Bapak Ketua belum hadir, saya mohon kepada Bapak Supendi untuk memberikan sambutan selaku Ketua Majelis Ekonomi PCM Kebayoran Baru. Kepada Pak Supendi, kami persilakan, tapi sebelum mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan kepada Bapak Muhammad Supendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita limpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ini program kerja ada MEK sama Lajismu PCM Kebayoran Baru sudah awal periode 2016 gitu, yaitu membentuk pengusaha baru di PCM Kebayoran. Dan sebelum karantina PSBB ini sebenarnya kita sudah ketemu dengan Lajismu, antara Lajismu dengan MEK untuk mengelis orang-orang di PCM Kebayoran Baru ini yang mau jadi pengusaha dan akan dibina, yaitu 10 orang dari luar PCM Kebayoran Baru, 10 orang dari PCM Kebayoran Baru. Nah, tapi pas pelaksanaan adanya karantina PSBB ini, jadi akhirnya diundur dengan waktu yang tidak ditentukan gitu. Artinya mungkin ini adalah salah satu agar acara itu tidak gagal, makanya kita ngadakan seminar kewirausahaan. Tapi nanti setelah mungkin adanya PSBB sudah selesai, mungkin nanti kita akan mencari mengelis orang-orang yang akan kita bina jadi pengusaha baru. Itu saya pikir akan berlanjut sinergi antara Lajismu dengan MEK PCM Kebayoran Baru. Semoga ada dari PCM Kebayoran Baru pengusaha yang sukses yang lahir dari Lajismu dan MEK PCM Kebayoran Baru. Itu saja sih Mbak Tri, sambutan saya. Dari saya mohon maaf, billahi fissabil haq wa taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Bapak Ketua Lajismu belum hadir juga, mungkin langsung saja ya kita mulai pelatihan kewirausahaan ini dengan tema penyuluhan komunikasi bisnis dan pengembangan bisnis sesuai syariah di masyarakat binaan Lajismu PCM Kebayoran Baru. Kita akan mulai diskusi ini. Diskusi yang pertama akan dibawakan oleh Pak Fajar. Ya, Pak Fajar adalah, ya mungkin Mbak
Mbak Saumi, ya saya host kali ini dibantu oleh Lajismu PCM Kebayoran Baru oleh Kak Saumi. Kak Saumi tolong diberikan di-share ya materi dan tentang beliau, tentang Pak Fajar. Dulu sebenarnya saya sudah kenal lama dengan Pak Fajar ini. Pak Fajar ini merupakan orang yang sangat aktif, baik tidak hanya organisasi tapi juga dalam bidang bisnis. Dan saya banyak belajar dari beliau. Dulu sih manggilnya Bang Fajar ya Bang ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak Terusin. apa-apa ya Bang. Lebih Nggak apa-apa. nyaman saya. Oh, lebih nyaman. Oh ya. Ya Bang. Nah, langsung aja nih Bang. Saumi akan nge-share presentasinya. Dipersilakan Abang. Silakan. Ya, langsung saya nih. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita di hari ke-17 ini masih tetap sehat, fit, melaksanakan ibadah yang kita nanti-nanti, ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan kita lulus sebagai hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin saya bisnis itu perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Fajar TP, cuman teman-teman manggil Bang Fajar TP. Bisnis yang agak besar yang pertama itu di recording, bisnis BSP Record. Di situ pemasarannya melalui Gramedia, melalui Distara ya. Dulu mungkin kita suka beli belanja CD di Distara ya. Saya termasuk penyuplai di Distara seluruh Indonesia, juga di beberapa outlet Gramedia, juga di agen-agen VCD maupun kaset zaman dulu. Nah, seiring dengan waktu, akhirnya dulu kan bisnisnya bisnis berhubungan dengan teknologi. Otomatis karena teknologinya berubah ke internet ya berubah juga. Nah, saya punya passion itu, punya kesukaan itu di bidang jamu, di bidang obat tradisional. Karena juga saya dari kecil sudah dikenalkan oleh ibu saya itu makanan-makanan tradisional ya, jamu-jamu pahit ya, kalau batuk juga minum madu maupun makan kencur ya. Lama-lama mungkin terinstal, jadi akhirnya menyukai dunia-dunia yang berhubungan dengan obat tradisional. Dan akhirnya saya ketika beralih dari bisnis recording masuk ke dunia herbal, obat tradisional. Di situ saya belajar banyak akupuntur, belajar banyak dunia herbal, juga belajar berbagai terapi lintah, terapi lebah, dan akhirnya saya mengambil sertifikasi di bidang ramuan herbal ya. Nah, sambil saya jalankan bisnisnya itu sangat nyaman ya, saya sangat suka karena di situ juga kembali ya Mbak Tri, akhirnya saya juga berbagi lagi bagaimana penanganan masalah kesehatan secara tradisional. Ya, jadi ada perasaan bahagia bisa berbagi kayak seperti hari ini. Nah, itu akhirnya saya mendapat kesempatan, Allah mudahkan distribusi ke sekitar 800 sampai 1000 apotek ya di dunia herbal. Nah, seiring dengan waktu, kan waktu itu brandnya brand orang lain dari Jawa Tengah ya, pabrik obat tradisional Jawa Tengah, Albiruni lah namanya. Nah, akhirnya ke sini saya berpikir untuk punya brand sendiri untuk memulai dari awal. Sebenarnya bisnis yang kita kita tanam pondasinya dari awal tuh polanya harus bisa dibaca sama teman-teman. Akhirnya saya banyak dikasih untuk belajar lagi banyak tentang membangun bisnis yang pondasinya benar. Mungkin ada yang bertanya, emang dulu benar? Ya dulu kan mungkin semangat ya, karena saya suka dunia audio, saya semangat bikin industri audio. Karena dulu juga ada perasaan untuk pengen berbagi dalam hal tradisional, akhirnya bisnis obat tradisional ya. Tapi semuanya itu Allah mudahkan, akhirnya punya hasil juga sangat bagus. Tetapi saya pengen sesuatu itu bisa dipolakan, bisa ditularkan ke orang lain. Nah, materi hari ini saya mau tularkan itu yang saya pelajari ya, saya udah praktekkan di bisnis yang terbaru, di bisnis madu ya. Sekarang saya jual madu asli dan turunannya itu dengan metode gaya UKM ya. Ini kan katanya audiensnya ya, ada yang bisnis baru maupun sudah sedang merangkak. Nah, pertama yang penting bagi kita adalah pemilihan bisnis dulu untuk sektor UKM ya. Sektor UKM yang
teman-teman bisnis baru maupun yang sudah jalan untuk benar-benar memilih bisnis ya. Bisnis yang sesuai yang bisa dimainkan oleh UKM. Jadi sebelum ngomongin komunikasi bisnis, pilih bisnisnya dulu yang sustainable ya. Bisnis yang sesuai dengan kemampuan kantong kita, maupun kalau di backup oleh Lazis backupnya berapa, itu pilih bisnis yang sesuai dengan kekuatan kita. Nah, saya masuk ke komunikasi bisnis for UKM ya. Pertama itu yang terpenting adalah pemilihan bisnis ya. Pemilihan bisnis. Lalu solusinya gimana untuk UKM? UKM tuh pilih bisnis pertama harus yang tingkat edukasinya, tingkat komunikasinya pendek, nggak usah terlalu jauh. Peyek tempe cepet, bagus itu. Orang kenal tempe memang makanan Indonesia, nggak usah capek-capek edukasi. Biaya edukasinya, biaya komunikasinya itu nggak terlalu banyak. Itulah juga saya sekarang milih madu ya. Madu walaupun saya juga mengikut edukasi madu, tapi orang udah berkenal madu kan ya. Siapa di sini yang nggak kenal madu ya? Mungkin dari bapak-bapaknya dulu udah kenalin madu, sampai ke anak cucunya pasti kenalin madu kan. Jadi tingkat biaya komunikasi bisnis ini tidak terlalu besar. Makanya teman-teman yang sedang memilih bisnis, cari itu bisnis itu yang tingkat edukasinya, komunikasi bisnisnya itu pendek. Nah, ini bidang bisnis UKM harus bisnis yang solutif. Ya. Saya pun di herbal dulu akhirnya begitu. Waktu di herbal, akhirnya saya memilih bisnis yang cepat edukasinya, yaitu akhirnya saya dari sekian banyak herbal ya, saya punya herbal tentang kanker, tentang batu ginjal, gagal ginjal segala macam ya, dan semuanya Badan POM ya, udah resmi. Saya sendiri yang datang ke Badan POM ikut mengurus. Dari itu semua akhirnya kita pun memilih bisnis yang edukasinya pendek. Akhirnya saya pilih bisnisnya itu herbalnya untuk perkenalan ke masyarakat, yang modalnya kecil untuk komunikasi adalah obat batuk. Nah, obat batuk pilek. Nah, itu kan siapa di sini yang nggak pernah ngalamin batuk pilek kan? Semua orang udah pada ngalamin batuk pilek dan semuanya udah tahu ya sebab-sebabnya apa dan jenis penyakitnya kemana-kemana. Secara edukasi gampang. Jadi kita punya biaya modal itu nggak habis untuk biaya komunikasi. Nah, teman-teman misalnya ada milih gamis, sekarang lagi ngetren hijab ya, kan cepet edukasinya, memang orang butuh hijab kan. Jadi yang memang udah kebutuhan. Nah, saya kan bisnis sekarang madu itu udah kebutuhan, apalagi sekarang saya produksi kedua madu propolis. Untuk sekarang cepet lakunya karena orang lagi butuh stamina dan antivirus. Ya. Jadi tingkat komunikasinya itu nggak terlalu lama. Ya. Makanya teman-teman harus pilih bisnis pertama adalah bisnis yang solutif, yang edukasinya itu pendek. Jadi tingkat edukasi ke masyarakatnya itu nggak terlalu menghabiskan banyak modal. Jadi kalau dapat modal dari Lazismu atau punya modal sendiri misalnya 10 juta, 20 juta, atau 30 juta, dibagi-baginya enak, mana yang buat gajian, mana buat produksi, mana buat persiapan marketing, mana yang buat komunikasi, mana yang buat mengedukasi pasar. Nggak semuanya habis untuk edukasi pasar. Lalu berikutnya, saya dapat materi tentang komunikasi bisnis ya. Saya juga punya background-nya itu kan ekonomi ya. Saya punya background ekonomi, tetapi ketika ekonomi yang diterapkan adalah ekonomi makro misalnya, atau ekonomi ya mungkin Bang Pendi ya udah paham juga ya, ekonomi-ekonomi yang kelasnya tataran-tataran mata kuliah, untuk diterapkan UKM juga harus disesuaikan dulu, dikonversi dulu. Dikonversi dalam artian disesuaikan dengan kebutuhan UKM. UKM itu komunikasi bisnisnya harus berujung kepada konversi. Apa sih konversi? Konversi itu bahasa gampangnya aja harus berujung kepada jualan, jadi duit. Nah, jadi UKM-UKM binaan ini mesti diingetin, sehebat-hebatnya bisnis, ujung-ujungnya harus bisa dapat duit. Setuju kan? Nah, komunikasi bisnisnya seindah-indahnya, semantep-mantepnya, kalau nggak berkonversi jadi uang juga mati ya UKM-nya.
Makanya komunikasi bisnisnya, menginformasikannya, mengedukasinya harus ujung-ujungnya melahirkan uang, melahirkan konversi. Jadi intinya adalah jualan, kemampuan jualan, tidak di tataran teori ekonomi demand and supply ya, dan tentang fiskal maupun tentang ekonomi makro ya, yang mungkin kita sama-sama belajar. Harus dikerucut lagi untuk UKM itu harus punya kemampuan di tingkat jualan, menghasilkan jualan. Detailnya gimana? Nanti saya akan terangkan di slide berikutnya. Ini kan saya waktunya juga cuma sedikit ya, jadi saya kasih pokok-pokoknya ya. Saya udah kasih gambaran ke panitia bahwa saya akan share tentang pokok-pokok komunikasi bisnis yang berujung kepada konversi ya. Jadi setelah milih bisnis yang coba cocok untuk dunia UKM yang tidak, pertama tadi syaratnya tidak banyak edukasinya, tidak terlalu panjang ya. Dia udah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Mungkin sekarang orang butuhnya jamu-jamu jahe ya. Ya udah berarti bisnis jahe kan, air jahe segala macam. Karena orang ngomongin jahe udah pada kenal ya. Ngomongin apa sekarang yang orang udah kenal ya? Kunyit asem. Nah, itu kan orang udah pada kenal. Jadi minuman kunyit asem. Jadi cari bisnis jangan yang aneh-aneh yang sebenarnya bagus ya. Cuman untuk tingkat keuangan UKM itu mesti pinter-pinter milih. Jangan bisnisnya misalnya kehebatan kehebatan bunga keladi tikus. Nah, pada tahu nggak keladi tikus? Ini daun tumbuhan keladi tikus. Belum, Bang. Belum kan. Nah, kalau UKM pilih minuman keladi tikus, kepanjangan, nanti uangnya habis buat mengedukasi tentang manfaat keladi tikus ya. Kalau saya tahu ya, saya pernah nanam keladi tikus, pernah dapat tanamannya, itu gampang mati. Tapi kalau UKM belum apa-apa, tingkat komunikasinya butuh duit banyak, nah itu jangan. Pilih hal-hal yang orang udah pada paham. Misalnya cari obat gosok buat pegel-pegel, nanti kan cepat. Emang orang lagi butuh pegel-pegel. Atau di rumah aja, orang lagi butuh buku buat anak-anak, penghilang kebosanan di rumah. Nah, kan cepat. Orang udah tingkat edukasinya nggak terlalu lama, komunikasi bisnisnya itu nggak bertele-tele, emang lagi pada butuh buat anak-anak nih bulan puasa Ramadan. Atau bikin tontonan media belajar ya, tontonan bermanfaat untuk nemenin jelang-jelang sahur ya buat anak-anak 5 tahun ke atas. Nah, itu kan nggak terlalu ribet, nggak terlalu edukasinya nggak terlalu panjang dan orang butuh. Nah, milih bisnis itu penting. Kedua, setelah dia adalah bisnis yang solutif, yang sesuai dengan kebutuhan orang, kedua, ingat-ingat di masalah margin ya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, abang-abang semua. Margin itu penting. Teman saya beberapa kali konsultasi mengenai air isi ulang. Saya bilang air isi ulang itu marginnya berapa? Setiap mikul galon itu marginnya berapa? Seharian itu dapat berapa? Jangan capek-capek, ternyata marginnya kecil. Akhirnya semangat di awal doang. Bulan kedua udah mikir ya, ini margin segini bisa nggak buat hidup? Nah, jadi margin itu penting. Harus berapa kali lipat dari modal. Ada yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, maupun 4 kali lipat. Saya dulu diajarin 4 kali lipat dari modal ya. Itu idealnya. Bahkan kalau Tung Des Semuaringin ngajarin tuh kalau UKM tuh bisa 10 kali lipat dari modal. Misalnya jual kaos anak Ramadan, modalnya cuma 20.000, dia mesti mampu menjual 200.000. Nah, sisanya itu, marginnya itu dihabiskan untuk komunikasi bisnis ke masyarakat, mengenalkan, bikin flyer, bikin hal-hal yang sesuai untuk konten-konten edukasi. Tetapi mungkin belum bisa segitu ya, 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Jangan marginnya itu cuma 500 perak atau 300 perak atau 1.500 kan, atau 2.000. Kalaupun kuliner juga kulinernya cari contoh mie ayam ya. Mie ayam kan marginnya berapa? Katanya kan modalnya cuma 2.000 ya. Itu kan marginnya berapa lipat? Milih jenisnya setelah dia barangnya barang solutif juga pinter-pinter yang marginnya lumayan. Jadi bisa untuk beberapa bulan ke depan dan selisih untuk melakukan komunikasi bisnis.
Masuk ke materi inti untuk UKM ini, saya bagi dalam tiga sub bidang. Ngomongin komunikasi bisnis berarti kan ngomongin informasi ya. Berarti informasi ini ada si pengirim maupun ada si penerima ya. Mohon maaf ini saya bicaranya bukan teori tapi langsung praktek ya. Langsung praktek buat teman-teman yang sedang membangun bisnis. Sangat sudah tidak bisa dilepas sekarang untuk ngomongin mengedukasi market Anda ya. Market Anda gimana cara mengedukasinya? Tadi yang bisnisnya tempe, keripik maupun kuliner misalnya peyek kangkung maupun sekarang mungkin mie ayam rempah kan. Itu pasar Anda itu tetap perlu diedukasi ya, tetap perlu diedukasi dengan cara tadi membagikan informasi. Informasinya ini ada sendernya, ada kontennya, ada receiver-nya. Sendernya itu adalah Anda sendiri, kontennya yang Anda siapkan, receiver-nya itu adalah market Anda ya, pasar Anda. Nah, sekarang saya penting ngomongin sender sebagai penyampai informasi, sebagai tukang jualannya lah gitu, tukang jualannya. Nah, pertama yang Anda bangun itu paling penting adalah authority Anda sebagai marketer, sebagai penjual produk Anda, sebagai pedagang atau penjual produk yang sedang Anda kenalkan. Authority itu semacam apa ya? Kapasitas kita sebagai pemilik informasi, kapasitas kita sebagai yang membidangi barang yang kita jual. Misalnya Anda jual minuman jahe ya, Anda sebagai penjualnya harus membuat orang itu percaya bahwa Anda itu memang membidangi masalah jahe ya. Itu cara-caranya banyak, nanti saya jabarkan. Contohnya tadi ketika saya tentang herbal, tentang riwayat saya mengambil sertifikasi herbal. Ketika saya bilang saya punya madu yang kalau minum itu bisa kuat puasa seharian, kira-kira pada percaya nggak? Percaya. Percaya kan? Ketika saya bilang Madu saya mah punya percaya. madu sebagai antivirus yang sudah diteliti lama, yaitu bahannya propolis ya, bahannya propolis dari lebah yang sudah dipakai sejak Mesir kuno. Kira-kira saya ngomongin pada percaya nggak? Percaya. Madu. Percaya, karena tadi saya sudah membangun authority. Secara tidak sadar, saya sudah membangun authority saya sebagai orang yang background-nya itu dunia herbal dan dunia terapi lebah. Nah, authority ini bisa dibuat ya, jangan sampai kepikiran, oh berat, saya mesti jadi dokter dulu, atau saya mesti jadi ustadz dulu, kan gitu kan. Kan sekarang banyak artis-artis punya barang dagangan ya. Ya itu authority-nya udah dapet, gitu kan. Ada artis-artis, atau ada ustadz-ustadz, jualannya umroh gitu kan. Karena authority-nya udah dapet, orang jadi kesirap mau beli, mau ikutan. Jadi authority ini yang mesti kita bangun. Sebagai UKM bisa membangun authority-nya. Kayak penting banget sekarang di dunia zaman media sosial, zaman medsos, zaman informasi sedemikian mudah, handphone di tangan, Anda ada yang sedang bangun bisnis, jangan cemplang, nanti authority-nya nggak kebangun. Misalnya sekarang jual madu, besok jualan sadel sepeda, misalnya besokannya jual topi terus besokannya jual masker ya, masker kesehatan segala macam. Jadi kesini, akhirnya orang secara bawah sadar, lu siapa sih gitu kan. Dan kita kalau bikin kartu nama bingung, Fajar sebagai apa? Sebagai itu Palu Gada misalnya kan di bawahnya, Fajar sebagai Palu Gada, kan bingung orang. Kalau sekarang saya mendingan, saya sebagai owner Madu Biang Lebah atau sebagai herbalis. Saya udah bangun udah lama, udah belasan tahun. Jadi Facebook saya juga cerita-ceritanya tentang obat tradisional atau tentang ngirim barang ya, bisnisnya. Jadi secara bahasa sadar, walaupun ilmu saya terbatas jauh di bawah dokter ya, tapi orang kan secara emosional ngerasa saya emang udah bidang herbal,
layak bicara herbal, layak bicara layak bicara tentang madu. Nah, kedua tentang konten ya. Kedua tentang konten, setelah Anda itu terbangun authority-nya, kontennya itu mesti rajin-rajin dibuat ya. Orang lebih seneng rutin, eksistensi ya. Lebih seneng kita eksis ya. Eksis ada terus. Jadi secara bawah sadar, cepet market itu ketika butuh makanan buat iseng, bukaan, langsung yang kepikir pertama tempemu. Nah, jadi masuk secara komunikasi dia masuk. Terakhir adalah receiver-nya ya. Kita receiver ini saya ambil ibarat adalah tukang kaki lima ya, yang sumur-sumur dengan saya nih, yang pernah ngalamin jalan-jalan ke terminal, ke Blok M atau kemana, yang suka nemuin tukang kaki lima jualan obat. Mungkin yang pernah sejaman dengan saya, pernah ada kumpulan-kumpulan itu tukang obat ya, obat apa entah gitu ya, dia bikin kerumunan ya, di situ memukau ya, cerita-cerita tentang sesuatu dalam guci akan keluar makhluk ya, sini pada ngumpul dengan suara-suara yang bikin penasaran ya, kita tungguin sampai selesai ya, ujung-ujungnya dia jual obat salep ya, tetapi diawali dengan orang bikin ngumpul, bikin komunitas, bikin orang-orang pendengar dia, bikin audiens dia. Nah akhirnya terjadilah transaksi kan, sedikit banyak kan pasti pulang-pulang bubar-bubar banyak yang beli salep di dia itu. Nah itu melakukan komunikasi yang namanya membentuk komunitas, membentuk audiens ya. Dibanding dia teriak-teriak di terminal acak adul ya, teriak-teriak di terminal terserah siapa yang mau dengar siapa yang enggak, dia jualan salep gitu kan, jualan obat kurap atau dia teriak-teriak sekuat tenaga, dia tahu kayak gitu nggak efektif ya, tidak akan menghasilkan konversi, tidak akan menghasilkan jualan. Maka yang dia lakukan adalah membentuk audiensnya dulu si tukang obat ini, membentuk komunitas pendengar dia. Akhirnya dia bikin semacam media berkumpul ya, dia ciptakan itu suara-suara yang aneh-aneh, bahasa-bahasa yang menghipnotis, terkumpul beberapa ratus orang dalam sebuah pojok ya, baru di situ dia cerita-cerita, ujung-ujungnya jualan. Nah itu kan sebenarnya cara kuno yang dipakai dalam dunia internet sekarang. Kalau kita mengedukasi tapi kita nggak tahu pasar kita nggak tahu asal posting aja di iklan gitu ya. Iklan asal iklan gitu kan. Posting asal posting untuk kita. Nah, kita juga capek komunikasi bisnisnya. Maka kita harus terakhir punya kemampuan membentuk komunitas orang-orang pendengar kita. Nah, contohnya apa? Yang sederhananya ya membangun grup Facebook misalnya, atau grup WhatsApp misalnya. Siapa yang mau belajar dapat uang 10 juta pertama dalam 1 bulan kan? Ayo kumpul di WhatsApp saya sini. Nah, dia kan membentuk audiens yang mau dengar cuap-cuapnya dia kan. Atau saya misalnya jualan madu. Saya undang nih di WhatsApp, saya bilang, mau tahu nggak cara minum madu yang madunya apa aja terserah mereknya, tapi sekali minum manfaatnya bisa 10 kali lipat. Kan pada mau tuh, mau. Ya kumpul ya di grup WhatsApp saya nih. Saya mau bikin materinya selama 1 minggu. Nah, itu kan artinya saya membentuk audiens yang mau denger sama saya kan. Nah, jadi setelah cerita-cerita bikin konten, Anda itu teman-teman UKM mesti mampu mengumpulkan atau jangan menggeneralisir, tapi menspesifikasi audiens Anda gitu kan. Nah, kalau keripik bagaimana yang marginnya segitu? Berarti Anda mesti mampu membentuk grup-grup reseller yang mau Anda ceritain bagaimana nikmatnya jualan keripik ya. Jadi bisa punya audiens yang sefrekuensi tentang keripik tempemu ya. Begitu juga tentang hijab. Saya mau cerita nih tutorial ya, misalnya Mbak Tri ya punya tutorial bagaimana variasi jilbab yang anggun ya gitu kan, yang bikin penampilan anggun. Nah, kalau mau tahu ikuti grup Facebook saya atau hadir di Zoom saya nih, di Zoom tanggal sekian. Nah itu kan secara nggak langsung kan Mbak Tri lagi cari audiens kan, cari pendengar Mbak Tri ya. Jadi Mbak Tri bikin Zoom nih, undangan Zoom. Bagaimana saya punya 100 variasi jilbab yang anggun dengan walaupun harganya harga reguler, bukan jilbab premium. Kan orang pada mau denger tuh, pada ngumpul di Zoom. Nah, di Zoom ujung-ujungnya Mbak Tri jangan langsung jualan dulu misalnya, lebih kenalan lagi ya.
ayo yang mau e-booknya hubungi WhatsApp saya gitu, atau mau katalog ininya jenis-jenis jilbab warna yang cocok buat Lebaran langsung japri saya. Nah jadi terakhir komunikasi bisnis itu harus mampu menciptakan audiens yang loyal, mau dengerin kita. Jadi kita sebagai UKM, kan kita kembali ke tema awal sebagai UKM ya, harus bisa menciptakan audiens. Jadi kita uang nggak habis untuk teriak ampiar-ampiaran, nggak jelas siapa yang mau dengerin. Ya. Bedakan dengan yang kayak Sunsilk tadi, kayak Unilever yang duitnya sabrek-abrek ya, kayak iklan Danone, Aqua, segala macam. Jadi duitnya sabrek-abrek, tinggal lempar di TV, triliunan atau miliaran, dia uangnya untuk sebulan begitu juga mungkin nggak habis-habis ya. Atau kopi yang cuma 500 perak atau 1000 perak, permen yang 500 perak, tapi bisa iklan pakai artis, komunikasi bisnisnya, dia punya penyiapan kapital itu ratusan juta. Sehingga ketika dia komunikasinya ampiar ya, terserah siapa yang mau denger, anak kecil juga denger, iklan kopi, orang botak juga denger iklan Sunsilk. Tapi kan bagi mereka uangnya, kapitalnya nggak terbatas. Jadi ketika punya audiensnya ampiar, dia udah hitung tetap untung. Nah kita yang uangnya terbatas, modalnya terbatas, harus mampu mengkerucut menciptakan audiens atau market yang loyal mau dengerin kita. Kalau saya bangunnya di mana? Saya bangunnya pertama saya bangunnya di email. Saya punya email, udah saya bangun, orang-orang yang masih mau denger, saya cerita-cerita begini. Kedua, saya bangunnya di pelanggan ya, orang yang pernah membeli madu saya kumpulin, saya tetap cerita gitu kan. Saya ada tentang propolis. Saya nggak langsung dagang, saya cerita tentang hebatan propolis, sejarah propolis gitu kan. Nah, walaupun ujung-ujungnya orang beli ya. Tapi kan memang itu kan, untuk UKM kan cash flow ya, harus penting. Jangan sampai kehabisan komunikasi, nggak ada yang beli, seindah-indahnya komunikasi, mati juga UKM-nya. Terima kasih, itu aja. Mungkin saya banyak kekurangan. Ini bukan berarti sok tahu, tapi saya ingat pesan Ustadz tadi Hidayat, kalau cara bersyukur itu adalah berbagi apa yang kamu punya. Kebetulan saya punya ilmu UKM ini, yang saya udah cukup lama pelajari. Saya berbagi tentang step-step UKM, khususnya di pola main UKM, dan bukan di pola main raksasa modal. Ya. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah Bang Fajar, dan nanti kita akan ada tanya jawab, tapi langsung saja untuk pembicara yang kedua, saya persilahkan kepada Ustadz Saifur Rahim. Mari, dipersilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla jalalah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan senior kita Ustadz Fajar, lalu kemudian Ustadz Supendi, ada ayahanda kita, ada Dr. Muhammad Rum, ada ketua majelis kita, yang juga bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita selama ini, Pak Ustadz Ahmad Said Matonda, dan yang paling istimewa juga Mbak Tri, yang sudah juga menyukseskan kegiatan ini, terutama memfasilitasi aplikasi Joom. Ya, ini juga bagian dari komunikasi bisnis. Ini tadi Bang Fajar sudah bercerita banyak. Namun demikian saya ingin bercerita sedikit dulu. Boleh diizin Ibu host terkait dengan sharing ini? Silakan langsung. Siap, langsung Pak Ustadz. Ini masih attended screen keren ini. Ya. Mohon dibukakan dulu. Oke, siap. Saya bukakan dulu. Ketika sambil menunggu menunggu dibukakan share dari slide saya, ingin saya sampaikan di siang hari ini sebagai bagian dari, ya paling tidak, kalau tadi kata Ustadz Fajar, ya saling berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ya saudagar, istrinya
dua gitu, sawahnya juga banyak, rumahnya juga banyak. Ketika datang Sa'ad bin Rabi ini, Sa'ad bin Rabi punya istri banyak, punya banyak tuh dalam pengertian berhitung, tidak banyak-banyak amat begitu. Rumah juga banyak. Ketika berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf itu ditawarkan, sahabatku kalau masih belum punya rumah, saya ada rumah. Kalau belum punya istri, silakan dibagi. Coba bayangkan kalau kita nih dikasih begitu kan langsung sikap sempurna, karena kita memang masih ingin dibagi, gitu ya, masih ingin berbagi, tidak ingin berbagi, masih ingin dibagi. Apa yang disampaikan Abdurrahman bin Auf, cukup sahabatku, mudah-mudahan engkau diberikan keberkahan, diberikan umur panjang dengan doa-doa kebaikan. Satu hal saja, tunjukkanlah katanya di mana tempat pasar itu. Dia hanya meminta itu saja, dan kemudian dia melihat ada satu satu kehidupan, siklus pasar yang itu dikuasai oleh kelompok-kelompok Yahudi. Kelompok-kelompok Yahudi ya dengan praktik-praktik kehidupannya, praktik-praktik berdagangnya juga ala-ala Yahudi. Kalau timbangannya dikurangi, kemudian sistem sewa. Nah, satu ketika di halaman depan itu dia melihat satu ruangan, bukan ruangan, semacam tanah sawah yang bukan sawah ya kalau di sana itu, semacam ladang gitu yang agak luas. Dia bertanya, ini punya siapa? Nah, lalu kata, ini punya Sa'ad bin Rabi. Dia temui sahabatnya itu, sahabatku bolehlah kita manfaatkan ladang ini, dan kemudian dikumpulkanlah saudara-saudara muslimnya, silakan kawan-kawan ini dipakai ladang ini untuk kita berusaha dan untungnya kita bagi hasil. Nah, begitu ya. Jadi sistem sewa yang ada di hadapannya itu yang dilakukan oleh Yahudi, lalu kemudian perilaku bisnis yang yang dilakukan oleh kelompok Yahudi, kemudian juga dibaca oleh Abdurrahman bin Auf ini. Dan apa yang dilakukan semuanya dibalikkan dengan sistem yang kemudian kita menyebutnya sistem ekonomi bersyariah. Nah, persoalan ekonomi syariah nanti ada pakarnya yang menceritakan ini, namanya kandidat Dr. Muhammad Sufendi, senior saya dan guru saya juga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mempercepat ini karena waktu juga, bahwa fenomena atau gejala yang hari ini kita lalui terkait dengan budaya baru di era, ada yang menyebut 4.0, 5.0, apapun itu, tapi faktanya adalah bahwa ada satu perubahan mekanisme dari proses interaksi sosial, terutama antara manusia dengan manusia. Bahwa manusia kita hari ini, terutama kelompok-kelompok milenial yang dalam tanda kutip adalah kelompok-kelompok yang tidak loyal terhadap satu situasi, itu kelompok milenial. Tapi kemudian dia inginnya kan sesuatu yang cepat tersaji, sesuatu yang ingin didapatkan secara mudah. Kalau bekerja tidak ingin lama-lama, tapi gajinya besar. Tapi itu sudah dibuktikan oleh kelompok-kelompok milenial itu untuk memperoleh itu. Nah, ini juga harus dibaca oleh kita bagaimana mempromosikan produk-produk kita terkait dengan informasi-informasi yang komprehensif supaya masyarakat atau konsumen segera menangkap apa yang ingin kita sampaikan itu. Tadi ada endorsement, salah satu strategi awal itu memang kadang dulu kan menggunakan artis, menggunakan public figure itu cepat, ingin cepat. Nah, tadi Bang Fajar menyampaikan supaya kita bikin semacam sosial group, itu juga dalam kerangka untuk mempercepat sebetulnya, sosialisasi terhadap produk-produk kita. Untuk apa? Ya tujuannya
untuk meningkatkan performance produk bisnis kita sesungguhnya. Dan yang terakhir, ini persoalan-persoalan yang dihadapi terutama di era saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai pebisnis awal, apalagi nanti kalau sudah besar, harus dijaga betul trust-nya. Karena kalau sekali menipu, ya kita bisa memasang di platform Facebook satu gambar itu, lalu kemudian sekali ditipu dan pasti akan menyebar antara mulut ke mulut dan akan disampaikan. Belum lagi kalau ada di platform di Bukalapak itu di bawah itu ada semacam narasi-narasi respon dari konsumen kita. Maka kemudian trust harus dijaga, betul. Keterbukaan dan kejujuran itu harus benar-benar dijaga. Empati harus dibangun karena komunikasi kalau ada satu produk yang udah saya beli karena dia agak tidak nyaman berkomunikasinya, ngomongnya tidak ramah, kita merasa tidak ramah, padahal kan tekstual tertulis. Kalau itu terjadi kan bahkan kita menjadi batal untuk membeli. Kenapa? Yang diharapkan ada kesamaan semangat, keinginan antara penjual dengan pembelinya itu. Tentu kita harus respect, suportif, dan tetap profesional karena kita sedang memperdagangkan sesuatu yang kita bukan berangkat dari pengusaha yang sudah ada. Kita bukan anak pengusaha, kita bukan anak yang dimulai bisnisnya dengan bisnis dari yang besar. Sekian itu Mbak Tri, share-nya. Kita lanjutkan untuk dialog dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak Tri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aim atas materinya, dan itu satu pembelajaran bahwa memang dalam usaha, khususnya kita usaha kecil, memang kejujuran. Rasulullah jadi pembisnis karena memang dia alamin dapat dipercaya, dan itu jadi salah satu dasar untuk jadi pengusaha yang hebat. Terima kasih Ustadz Aim. Selanjutnya saya minta untuk Bapak Supendi, Muhammad Supendi untuk memberikan materi selanjutnya. Terima kasih. Oke. Ini adalah salah satu isi RPS dari kewirausahaan yang ada di FKIP UHAMKA. Yang pertama adalah konsep dasar kewirausahaan. Nanti saya berbicara cuma konsep dasar kewirausahaan saja ya, nggak usah yang lain-lainnya. Yang kedua adalah survei pasar. Yang ketiga adalah manajemen organisasi. Jadi mahasiswa FKIP UHAMKA itu dibekali oleh konsep dasar kewirausahaan, survei pasar, manajemen organisasi, bagaimana memanage suatu perusahaan dari yang kecil sampai yang menengah sampai yang besar, itu diajari bagaimana proses POAK, PDCA, ataupun analisis SWOT itu diajarkan di sini. Nah, yang keempat adalah produksi dan distribusi produk. Bagaimana sih sistem distribusi yang akan kita jalankan dalam bisnis awal kita gitu. Nah, yang kedua adalah tentang BEP, menghitung BEP, break even point. Berapa sih harga per piece-nya yang harus kita jual biar kita itu tidak untung tidak rugi, artinya sudah balik modal gitu. Artinya kalau kita sudah menentukan titik BEP, disitulah titik di mana kita uang berapa sih yang harus kita dapatkan atau berapa piece yang harus kita produksi. Nah, di situ diajarkan. Yang selanjutnya adalah perencanaan strategi bisnis. Nah, ini juga diajarkan di FKIP UHAMKA, merintis usaha baru dan modal pengembangannya. Terus tentang packaging produk itu secara teori atau praktek mahasiswa diajarkan. Bagaimana memasarkan juga produk kita, mahasiswa diajarkan semuanya. Yang 10 adalah perusahaan waralaba. Nah, franchise, kalau kita mau jadi pengusaha, itu nanti di bawah nanti ada namanya kita mau tanganin sendiri atau franchise, nanti ada di bawah nanti di bagaimana konsep dasar jadi pengusaha. Yang ke-11 ada pengembangan dan perkembangan kewirausahaan UKM.
Nah, kalau kita masih skupnya UKM, bagaimana sih strateginya gitu dari kecil nih sampai nanti ke UKM sampai nanti ke besar. Nah, itu perlu adanya namanya riset pasar. Yang kedua adalah kreativitas wirausaha. Seorang wirausaha itu harus memiliki kreativitas dan inovasi. Nah, itu diajarkan. Yang selanjutnya adalah kewirausahaan industri kreatif. Nah, industri kreatif ini kan sekarang banyak nih. Industri kreatif bagaimana kayak katakanlah kayak mahasiswa PGSD membentuk bagaimana dalam satu kotak memuat alat-alat mandi, baju dalaman dalam kotak kecil. Nah, itu dibentuk, dibuat dan ditawarkan oleh perusahaan besar. Nah, itu menjadi ide-ide industri kreatif yang bisa diproduksi oleh skala besar, skala banyak, skala industri. Slide kedua, yaitu konsep dasar kewirausahaan. Pertama adalah tahap memulai. Tahap ini juga memiliki jenis usaha yang akan dilakukan apabila di bidang, maksudnya gini, memulai, apakah bidang industri, sebelumnya, atau bidang pertanian, industri, atau jasa, kita harus memilih gitu. Nah, kalau kita sudah memilih, kalau contoh kan adalah pertanian. Pertanian itu kan ada peternakan, ada perikanan gitu. Kayak saya sudah bikin proposal tentang pengabdian masyarakat untuk budidaya ikan lele. Nah, sebelum saya pengabdian bulan Juni atau Juli, pengabdian budidaya lele, saya mempraktekkan sampai sekarang itu saya budidaya ikan lele dan ikan gurame. Bagaimana sih merasakan? Biar saya bisa men-share bagaimana caranya untuk budidaya ikan lele. Yang dalam tahap memulai ini kita harus, apakah kita membuka usaha baru gitu. Artinya kalau membuka usaha baru, ide kita harus dituangkan dari pikiran kita ke tulisan. Dari proses ide itu kita harus mampu memplanningkan, merencanakan segala sesuatunya sampai tahapan-tahapan evaluasi kita tuliskan di tahapan ide. Kalau kita mau memulai usaha baru, kalau punya uang, kita akuisisi perusahaan. Contohnya kayak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno kan terkenal dengan membeli perusahaan bangkrut dan akhirnya diperbaiki sampai maju, sampai berkembang. Kadangkala ditanganin sendiri, kadangkala dijual kembali perusahaan. Nah, Sandiaga Uno itu terkenal orang yang memperbaiki perusahaan yang sudah bangkrut. Nah, dia sering mengakuisisi perusahaan-perusahaan besar atau yang sedang bangkrut, sering diakuisisi oleh Sandiaga Uno. Atau kita akan menjadi pengusaha franchise. Kita katakanlah tadi Haji Aim bilang, tahun 98 itu ada proses krisis ekonomi yang sangat dahsyat. Yang bertahan itu adalah pedagang kaki lima. Ekonomi itu berjalan karena pedagang kaki lima. Karena kan sektor-sektor lain seperti perbankan, industri, itu kan sudah mem-PHK orang, bahkan banyak bank-bank bangkrut. Mungkin ada sekitar 6 bank yang bangkrut gulung tikar, dan banyak perusahaan yang gulung tikar. Bahkan ada perusahaan otomotif yang dari India itu bunuh diri karena krisis moneter. Karena tidak bisa membayar pesangon karyawannya, segala macam, perbankan, utang perbankan juga tidak bisa dibayar gitu. Akhirnya dia bunuh diri. Itu ada pengusaha dari India. Nah, saya contoh aja tentang Prancis. Kalau Bapak Ibu kenal dengan Roti Bakar Edi, Roti Bakar Edi itu adalah seorang yang kena PHK tahun 98, yang pertama kali buka itu di jalan di belakang Al-Azhar. Di situ dia buka pusatnya. Tapi sekarang franchise di mana-mana seluruh Indonesia ada Roti Bakar Edi. Nah, kalau teman-teman mau jadi pengusaha yang punya uang, belilah franchise. Contohnya Roti Bakar Edi atau Indomaret, Alfamart gitu. Nah, itu adalah tahap untuk jadi pengusaha. Kalau yang pertama nggak punya uang, yang kedua sedikit punya uang, yang ketiga adalah punya uang beli franchise. Kalau mau jadi pengusaha punya uang, seperti Robin Onsu. Robin Onsu itu memakai jasa konsultan.
Jadi dari A sampai Z bukan yang nanganin Robin Onsu, tapi mulai adalah konsultannya. Jadi konsultannya sudah dan hitam di atas putih, kalau sekian tahun tidak untung, dia akan boleh mengembalikan semua yang dikeluarkan oleh Robin Onsu. Makanya Robin Onsu sekarang bisnisnya di mana-mana karena dia memakai konsultan gitu. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah yaitu tahap melaksanakan usaha. Nah, tahap melaksanaan usaha itu bagaimana sih cari pembiayaan? Jadi pengusaha bisa bermodal besar, bisa juga bermodal kecil. Katakanlah cuma modal paket data bisa jadi pengusaha, bisa jadi dropship, bisa jadi reseller. Nah, itu adalah tahap awal dari jadi pengusaha. Kalau jadi reseller sudah jadi besar, mampu akhirnya kita punya uang untuk memproduksi suatu barang, nah itu bisa besar. Berawal dari pembiayaan, apakah kita mampu untuk memproduksi barang? Kalau belum mampu, berarti kita harus jadi reseller pertama dulu atau dropship. Nah, kalau sudah reseller sukses, bisa kita memproduksi barang. SDM, kita harus mempertimbangkan untuk memproduksi suatu barang, berapa sih SDM yang kita butuhkan? Contohnya tentang untuk mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan itu bisa dapat investor, bisa juga dari pemerintah. Kayak budidaya ikan lele, itu kita bisa mendapatkan bibit gratis asalkan dari kelurahan. Nah, itu Dinas Perikanan Provinsi akan memberikan bibit gratis, entah itu ikan lele, mujair, gurame, segala macam. Nah, untuk mempertimbangkan SDM itu, apakah kita memproduksi skala kecil, skala besar, kita harus berapa sih gajinya dia, dan berapa sih transport untuk menjadi distribusi, gitu kan, memasarkan produk kita. Berapa sih kita harus mampu menghitung, katakanlah mungkin tadi BEP gitu. Nah, BEP itu kita harus masukkan semuanya untuk. Nah, kita harus meng-hire orang-orang jago di dalamnya. Contohnya seperti Mbak Tri, seorang akuntan. Nah, kita harus meng-hire seorang akuntan. Nah, bagaimana orang yang bisa mempromosikan barang, produk, dan jasa kita? Kita harus meng-hire seorang pemasaran gitu. Nah, kita harus mempertimbangkan SDM-SDM yang handal untuk terjun di usaha kita. Yang selanjutnya adalah kepemilikan. Kepemilikan itu bisa tempat, bisa artinya rumah kita menjadikan home industry, atau kita bisa nyewa, atau bisa kita beli tanah untuk mendirikan pabrik. Nah, atau kita semua produk kita dijadikan hak paten. Nah, dari hak paten kita akan mendapatkan, kalau orang memproduksi barang seperti kita, akan kena royalti oleh kita. Nah, kepemilikan gitu, ada yang real, ada yang tidak real. Nah, kita harus kita miliki. Katakanlah yang real, bagaimana tempat, barang, yang lain-lainnya, itu kita harus sertifikasikan. Artinya hak kepemilikan kita. Nah, kalau yang tidak real, seperti hak paten, terus hak distribusi, itu kita harus kita miliki. Nah, yang selanjutnya adalah organisasi. Kemampuan seseorang untuk mengorganisasi orang itu berbeda-beda. Katakanlah saya sudah belajar tentang manajemen dari S1, S2, S3, tapi komunikasi bisnis saya masih kasar gitu. Tidak ngajar aja masih teriak-teriak kayak orang marah-marah gitu kan. Nah, itu komunikasi itu seseorang itu memiliki kata JIM itu unik. Nah, tidak semua orang mampu berkomunikasi dengan baik walaupun dia sudah belajar ilmunya. Nah, organisasi kita harus memahami bagaimana orang per orang kita ajak untuk bekerja sama dengan kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu menjadi pengusaha sukses. Itu harus memiliki pengetahuan yang mumpuni. Tapi pengetahuan yang mumpuni tidak bisa untuk kita dalam realita. Kita mampu nggak menjalankannya. Nah, itu adalah keterampilan-keterampilan yang harus kita latih dalam berorganisasi. Mungkin berorganisasi, mungkin sosial masyarakat kan, atau berorganisasi di perusahaan-perusahaan, atau yang mungkin di organisasi-organisasi katakanlah yang skupnya kecil, NGO gitu.
ya mungkin kayak baterai itu harus memiliki pengalaman yang akan mensukseskan kita kelak kemudian hari. Mungkin ya kepemimpinan. Dalam kepemimpinan itu ya semua orang memiliki keterampilan masing-masing, baik dalam pengambilan keputusan, dalam pemasaran ataupun evaluasi usahanya dia. Seorang pemimpin itu harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat gitu. Selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Somi. Kak Somi. Sebentar. Ya, tahap selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan usaha. Nah, mempertahankan usaha ini dalam survei pasar itu dipelajari bahwa barang kita itu dengan kompetitor kita, apakah kita akan bertahan atau laku atau tidak. Nah, kalau barang kita laku dan mampu bertahan di pasar, kita harus dikembangkan. Nah, bagaimana mempertahankan usaha? Ya, kita bagaimana customer itu loyal terhadap produk kita, atau customer itu tidak mampu digoyah oleh produk-produk lain. Nah, bagaimana caranya itu nanti di tahap-tahap selanjutnya bisa dipelajari. Tahap mengembangkan usaha. Kalau mengembangkan usaha itu setelah produk kita ada di pasaran, sejak produk kita diluncurkan, itu kita harus mampu memiliki riset pasar. Riset pasar itu sejak produk kita di pasaran sampai periodik tertentu kita harus mampu mengevaluasinya. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu ada namanya research and development. Bagaimana dia meriset produk-produknya dia, apakah ada pengembangan produk baru atau dikembangkan produknya dengan packaging ataupun dengan promosi yang berbeda. Nah, pengembangan usaha ini perlu riset pasar. Kalau di perusahaan-perusahaan riset and development-nya, R&D-nya. Selanjutnya. Nah, sikap seorang wirausaha itu harus memiliki sifat-sifat, ya kalau dalam diri Rasulullah itu kan ada tablik, amanah, fatonah gitu kan. Nah, itu dalam diri Rasul harus jadi uswah kita, contoh kita. Namun di kewirausahaan ini ada beberapa yang harus, pertama adalah disiplin. Kalau seseorang tidak disiplin dalam waktunya, dalam segala halnya, dia akan kacau untuk menjalankan usahanya. Mudah tergoyang oleh iming-iming sesuatu. Betul kata Bang Fajar. Kalau kita mau jualan madu, madulah yang kita pelajari dan seriusi tentang madu. Jangan tergoyah oleh Satibi yang menjualkan tempemu gitu. Oh, tempemu segala. Nah, tidak. Jangan tergoyahkan seperti itu. Nah, disiplin dalam orientasi bisnisnya, itulah yang akan menjadi pengusaha sukses. Memiliki komitmen tinggi. Kalau janji jam 2, ya jam 2. Jangan terlambat gitu. Nah, kalau terlambat, sebelumnya harus kasih tahu bahwa perjalanan macet, ada ini, ada itu, segala macam. Itu hal-hal yang syar'i yang bisa artinya bisa ditolerir oleh klien kita. Yang ketiga adalah jujur. Kata Mbak Tri tadi, Rasulullah itu adalah al-amin, yang jujur dan dipercaya oleh orang. Kalau orang yang tidak jujur, bagaimana orang lain mau percaya sedangkan dia aja tidak jujur pada dirinya sendiri. Kadang-kadang untuk menutupi kebohongan itu, ada kebohongan-kebohongan lain gitu. Nah, seseorang itu harus jujur agar, ya katakan kalau Rasulullah menjadi pedagang, saya modelnya 50, terserah teman-teman sekalian mau beli berapa gitu, ngasih untung saya berapa. Nah, kalau mungkin itu bisa dijalankan, mungkin bisa. Tapi kan zaman milenial kayak gini, nggak bisa seperti itu. Kata Bang Fajar, minimal 4 kali lipat. Kalau modalnya 100.000, bagaimana kita mendapatkan 400.000 atau 500.000? Nah, itulah ada metode tersendirinya. Bagaimana menghitung status harga pokok penjualan HPP atau menghitung break even point, itu ada
teknik-tekniknya sendiri. Bagaimana kalau sudah ketemu HPP dan break-even point-nya, kita menggandakan agar keuntungan kita besar. Nah, itu juga ada sesuatu yang kita harus pelajari. Mungkin Mbak Tri di Fakultas Ekonomi telah belajar tentang manajemen operasional, belajar tentang bagaimana HPP dan bagaimana break-even point. Yang kedua yang harus dimiliki adalah sifat kreatif dan inovatif. Kalau kita produk kita tempemu contohnya. Kalau produk kita di packaging seperti itu terus-terusan bulat aja. Dan orang milenial kan bisa, pengen bentuk yang baru, pengen rasa yang baru. Bagaimana sih tempe bisa rasa stroberi atau rasa vanila? Nah, itu harus dikembangkan. Seorang pengusaha harus memiliki daya kreatif yang tinggi atau inovatif yang bagus lah ya kan. Katakanlah kalau tempe, inovasi tempe apa sih? Inovasinya adalah tempe rasa stroberi. Nah, bagaimana rasa stroberinya? Masih ada rasa tempenya. Nah, itu kita harus menciptakan itu. Kreatif. Bagaimana packagingnya plastik ini? Bagaimana di packagingnya mampu menjual ke ekspor? Ada di matematika yang kelas saya ajar, ada mahasiswa jualan peyek yang biasanya peyek itu bertahan cuma sampai 2 minggu, dia sampai 3 bulan. Ternyata punya teknik tersendiri untuk mengeringkannya. Dan itu sampai sekarang matematika itu masih memproduksi tempe dengan peyek dengan rasa yang berbeda-beda. Sangat kreatif. Yang kedua adalah mandiri. Kalau jadi pengusaha itu harus mandiri. Jangan kalau nggak mandiri, sebentar-sebentar jadi pengusaha, contohnya jualan, katakan bikin warteg, 3 bulan bangkrut, minta lagi ke orang tua, Itu kalau selamanya begitu, tidak akan bisa mandiri. Artinya masih ketergantungan dengan orang lain. Tapi bagaimana seseorang itu mampu mandiri, tapi pengalamanlah yang akan membentuk orang tersebut. Pada awalnya mungkin dia tidak bisa mandiri. Contohkanlah Ardi Bakri. Mungkin di awalnya dia tidak mandiri. Tapi setelah punya pengalaman dia memimpin perusahaan, dia akan dilepas oleh Bakri pun dia akan mandiri. Karena memiliki pengalaman dari sisi jaringan, segala macamnya, itu akan melekat pada diri Ardi Bakri. Seorang pengusaha harus realistis. Betul kata Bang Fajar. Boleh mimpi kita menjadi pengusaha sukses, katakan recording seperti Blackboard ataupun yang lainnya. Tapi kita harus realistis, kemampuan kita dari segi manajerial, keuangan, dan sumber daya yang kita miliki tidak menuju ke sana. Tapi realistis untuk menuju ke sana memiliki tahapan. Nah, kita harus mampu membaca tahapan-tahapan itu menjadi pengusaha yang sukses seperti Blackboard atau seperti Bill Gates atau seperti Ardi Bakri. Nah, itu harus mampu dari kecil. Tidak ada pengusaha yang tiba-tiba jadi pengusaha sukses, tidak ada. Ardi Bakri pun walaupun dia dari orang kaya, dia belajar dari kecil bagaimana dia dibelajarkan oleh seorang Bakri di perusahaan yang kecil, bagaimana dia dilepas, katakanlah kayak seorang miliuner dari India. Anaknya lulus dari Harvard, tidak langsung memegang perusahaan, tapi dia dilepas di suatu daerah kumuh, bagaimana dia bertahan hanya dikasih uang $5. Nah, di situ dia dalam 1 tahun, bagaimana bisa bertahan hidup. Setelah 1 tahun, dia memahami budaya orang kecil, orang miskin, nanti dia jadi pemimpin perusahaan, dia akan mampu memiliki empati, kata Haji Aim, terhadap dan mampu membaca apa sih kehendak keinginan orang-orang kecil, sehingga memiliki daya kreativitas, inovasi untuk produknya biar laku di masyarakat. Gitu. Itu adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Slide selanjutnya. Ini faktor kegagalan wirausaha. Ini dalam bukunya Suryana. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Ya, minimal kalau kita mau membuka usaha, belajar atau baca buku kalau kita tidak kuliah gitu sama Mama.
atau di SMA itu kan tidak diajarkan oleh tentang bagaimana sih konsep manajerial yang bagus, bagaimana. Nah, kita bisa otodidak dengan membacanya atau ikut pelatihan-pelatihan kayak OCOK itu kan ada pelatihan-pelatihannya, ada pelatihan-pelatihan seperti ini kewirausahaan gitu. Mungkin dengan berbagi ilmu, sharing ilmu itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang kecil tapi bermanfaat. Oh iya, ini ternyata gitu loh. Nah, dengan kompeten dan manajerial itu kita bisa pelajari dan kita bisa otodidak. Gagal dalam perencanaan. Kalau ilmuwan Barat itu pernah bilang bahwa sukses dalam perencanaan adalah kesuksesan setengah dari kesuksesan. Jadi kalau kita mau bisnis, perencanaannya yang lebih matang. Artinya ide-ide yang kita miliki dituangkan dalam tulisan, bagaimana planning, organizing, katakanlah secara konsep itu ada POAK, terus secara teknis ada PDCA, terus kita analisis SWOT gitu kan. Nanti kita mampu mengevaluasi dari A sampai Z perusahaan kita atau produk kita mampu dievaluasi lewat analisis SWOT. Salah satu adalah analisis SWOT. Bisa banyak metode analisis atau evaluasi yang beredar. Mungkin ada salah satunya adalah nanti adalah evaluasi break-even point. Yang ketiga adalah lokasi yang kurang memadai. Nah, kalau kita buka warung atau toko itu, kita harus mampu memprediksi kira-kira jualan kita itu akan laku atau tidak. Kita dalam survei pasar itu kita pelajari sosial kemasyarakatnya. Itu kita pelajari. Bagaimana sih produk itu akan dibeli oleh masyarakat situ. Artinya sebelum kita membuka warung atau toko, kita sudah melakukan survei pasar. Selanjutnya adalah kurangnya pengawasan peralatan. Kalau kita memproduksi, katakanlah tempemu, itu kan ada namanya kompor, penggorengan, terus pengering, terus mungkin pisau, itu perlu dikontrol. Lama-kelamaan barang itu kan memiliki nilai susut. Nah, kita harus mampu memprediksi nilai susut yang akan barang atau mesin tersebut. Kalau mesin itu rata-rata nilai susutnya adalah 5 tahun. Nah, 5 tahun pasti dia akan mengalami kerusakan-kerusakan. Nah, kita harus mampu mengalokasikan berapa sih biaya dalam tahun pertama, kedua, ketiga, atau 5 tahun berikutnya, ataukah kita jual mendapatkan nilai susut dari suatu mesin tersebut. Nah, kita harus mampu memprediksi ke sana. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Ya, kalau seseorang itu belum terpentok suatu kondisi, ya tidak sungguh-sungguh. Kalau kita mau berusaha jadi pengusaha, kita harus sungguh-sungguh seperti Bang Fajar. Kalau usaha pertama gagal, ada usaha lain dan tidak pernah menyerah untuk berusaha untuk jadi pengusaha. Yang terakhir adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi wirausaha. Jadi seorang usaha itu harus mampu membaca perkembangan zaman. Katakanlah dari Nokia. Nokia itu kan kurang besar apa sih perusahaan itu? Karena dia mampu dan egois, tidak mampu memprediksi masa yang akan datang, dan dia egois, padahal dia memiliki research and development-nya. Dia tidak mau, harusnya dia bertahan seperti Apple ya, yang memiliki OS tersendiri. Dan Microsoft dan dia bertahan dengan Microsoft-nya. Tapi kan Android begitu gencarnya untuk mempromosikan, semua akhirnya produsen-produsen handphone itu memakai Android, kecuali Apple. Apple punya OS tersendiri. Nah, akhirnya kan Nokia bangkrut. Mau bangkit kembali, dia harus bekerja sama dengan Android. Yang sekarang Nokia memakai Android. Walaupun sudah bekerja sama dengan Android, tetap saja dia untuk mempenetrasi pasar sangat susah kembali. Tersaingi oleh Xiaomi. Gitu. Xiaomi bagaimana dengan spesifikasinya sama dengan Samsung, tapi harganya jauh sekali daripada harga Samsung. Nah, itulah strategi pasar. Itu yang bisa saya berbagi dari saya. Mohon maaf bila bisa bin haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah 3 pembicara, 3 narasumber. Saya berharap dari teman-teman semua, Bapak dan Ibu, bisa berdiskusi bersama. Kita ada waktu sekitar 15 menit untuk sama-sama berdiskusi. Saya buka dengan 3 penanya, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa chat langsung. Ini saya untuk chat langsung sepertinya belum ada pertanyaan atau dipersilahkan ada yang ingin bertanya. Pak Mulyadi? Pertanyaannya simpel aja. Itu modalnya disiapin dulu, kemudian variannya diperbanyak atau fokus saja satu varian jualannya, dagangnya. Oh ya, mau tanya ke siapa ini, Bang Fajar? Itu aja untuk sementara ya. Oke, ke siapa, Pak Fajar kali terserah, ya? mau yang jawab silakan. Pak Fajar ya lebih. Ya. Bang Fajar silakan. Ya. Menjawab sekaligus penutup tadi ya. Iya. Iya. Untuk menjawab Pak Mulyadi, pertama jangan banyak varian Pak, kan kita modal terbatas. Tapi pakai yang fast moving ya, yang paling banyak dibutuhkan. Surat keberapa Nur? Surat keberapa? 25. Oke. Mohon ditutup ya. Ya. Jadi kalau saya punya prinsip itu cari lokomotifnya dulu ya. Lokomotifnya itu yang produk banyak dikenal, edukasinya gampang, bukan menjadi menyelesaikan banyak masalah. Nah, produknya itu bagus, tingkat penolakannya sedikit. Setelah yang pertama tadi dikenal, baru bawa. Oh, yang setelah surat sajadah itu ya? Ayat sajadah. Di mute saya. Bentar agak terganggu. Mute saya. Iya. Iya. Sudah? Sudah. Ya. Lanjut. Jadi kalau bahasa medsosnya, bahasa jualan online-nya itu cari trigger Pak ya, namanya trigger itu produknya dibutuhkan banyak orang, edukasinya gampang, dan penolakannya sedikit. Nah, setelah varian pertama itu dikenal, orang tahunya produk kita bagus, dia bisa jadi lokomotif kita, baru berangkat nih gerbong-gerbong yang lain nih. Saya udah riset kecil-kecilan, kalau produk saya yang madu tadi, madu asli dari Kaliandra itu rasanya unik, mungkin teman-teman ada yang udah ngerasain ya, penolakannya sedikit, edukasinya gampang, orang juga rata-rata suka, cocok sama madu yang saya pertama ini. Begitu orang udah mindsetnya masuk, oh berarti produk Bang Fajar ini oke. Nah itu belakangnya kadang-kadang udah nggak mikir, udah tutup mata, apalagi produk berikutnya. Nah kita tinggal PR-nya sebagai pengusaha, baru bikin varian-varian setelahnya gitu kan. Kayak dulu waktu lagi saya tadi cerita herbal, saya pertama itu produknya obat batuk. Setelah orang tahu produknya obat batuk, bagus, cocok, bisa bikin lega, baru berikutnya ada varian herbal diabetes, kolesterol. Setelah produk pertama itu dapat kepercayaan, dapat trust tadi kata Ustadz itu di masyarakat. Trustnya udah nempel, gampang tinggal bikin varian-variannya. Terus tadi penutup mengenai masalah di pandemi ini, memang saya dapat ilmu itu sekitar 3 tahun yang lalu tentang ciri bisnis 4.0 itu adalah bisnis komunitas, Pak, Bu, teman-teman semuanya. Jadi keahlian kita membentuk komunitas orang yang mau nge-group atau konsekuen loyal mau dengerin kita. Nah, ciri-cirinya itu yang kadang-kadang nggak disampaikan ya. Jadi ini sebenarnya kata kuncinya adalah kemampuan seseorang itu membentuk komunitasnya sendiri, entah sebagai komunitas hijrah tadi, atau saya komunitas pencinta madu, atau tadi Mbak Trip komunitas hijab syar'i tapi tetap menawan misalnya kan gitu, atau Mas pencinta tempe atau pencinta peye segala macam kan. Kalau kita mampu membentuk komunitas, saya misalnya bikin komunitas penyuka madu. Nah, itu ketika ada kondisi pandemi atau kondisi yang kurang menguntungkan, itu lebih cenderung bertahan karena kita udah punya pasar sendiri. Saya udah punya pasar sendiri ketika ada kondisi kayak begini, penurunnya nggak terlalu signifikan ya. Kalaupun belum bisa naik, minimal saya tadi kata Pak Pendi tadi benar udah pada titik aman. Saya udah punya titik aman yang pasarnya itu saya nggak kemana-mana gitu. Udah trust dengan saya dan dia bisa kita terus rawat, kita bina. Nah, kondisi begini makanya kita belajar bagaimana cara membentuk komunitas orang-orang yang mau dengerin cuap-cuap kita, mau dengerin materi kita, dan dia itu sebagai pasar
Plus saya anggap bahwa itu sekaligus amal ibadah kita. Kan saya nulis-nulis tentang madu, tentang khasiat madu dalam Al-Qur'an atau khasiat bahwa Rasulullah juga suka madu. Kan gitu-gitu kan sekaligus dagang, sekaligus jadi jariah kalau ada orang mendapat manfaatnya atau dapat materi yang baru atau nanti dia bisa share lagi, anggap aja itu jadi pahala saya juga kan. Nah, jadi buat yang belum memulai, mulai dari sekarang bikin komunitas yang mau dengar bapak-bapak, ibu-ibu sekaligus sambil jualan. Jadi ketika ada kondisi krisis, lebih bisa bertahan. Terima kasih, itu aja dari saya. Ya, terima kasih Bang Fajar untuk penutupnya. Kami persilakan Kak Pendi atau Ustadz Aim mau untuk penutup. Cukup aja, Tri. Ya, cukup. Oke, Ustadz Aim. Mudah-mudahan alhamdulillah kita sudah memberikan diskusi ini dan berharap dari sinilah kita lahirlah pengusaha-pengusaha dari Lajismu yang kita akan memberikan kontribusi ekonomi kepada Islam, kepada kesyarikatan, dan tentu dalam konteks kebangsaan kepada bangsa kita, ya paling tidak untuk diri kita dan lingkungan kita. Terima kasih, Mbak Tri. Iya, terima kasih Ustadz Aim. Alhamdulillah diskusi kita sudah berjalan dengan baik. Saya mungkin tidak bisa mengambil kesimpulan, teman-teman sendiri, para peserta Bapak Ibu yang bisa mengambil kesimpulan, tapi memang kita harus tetap usaha. Dan satu yang saya dapatkan bahwa memang perlu kepercayaan untuk usaha kecil ini, terus lalu kita bisa bangun komunitas yang bisa jadi pelanggan kita, kalau bisa gitu, seperti pelanggan dan konsumen. Ya, terima kasih kepada para pembicara, Bang Fajar, Ustadz Aim, lalu juga dengan Kak Bendi, saya ucapkan terima kasih. Lalu untuk para peserta pelatihan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti kita akan, seperti Ustadz yang sampaikan, akan ada sesi-sesi selanjutnya yang kita akan bersama-sama supaya Lajismu tidak hanya sebagai yang memberi saja, tapi memang bisa langsung memberikan umpan buat para pengusaha muda-muda untuk berlanjut dan berlangsung bisa jadi pengusaha-pengusaha sukses. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Tapi sebelum saya tutup, nanti pas sudah saya tutup, saya mohonkan teman-teman semua peserta untuk membuka videonya. Kita buka videonya, lalu kita bisa foto bersama, nanti di capture sama Kak Saumi. Mohon dibuka videonya biar nanti kita foto sama-sama. Terima kasih. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, rabbil alamin. Billah bismillahil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ini juga hilang, aduh gimana? Oke, sudah? Siap ya, Saumi? Kita foto? Ini sebentar lagi. 1. Yes. Sudah dibuka semuanya? Oke, tangannya ya. Sudah, Saumi? Dibuka? Dah. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga selalu sehat, diberikan kesehatan. Terima kasih atas segalanya untuk kehadirannya. Bila bisa berkat fasalul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.